Kita awali ini sore hari ini dengan informasi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta Bagio Wahyono dan FX Suparjo mendaftarkan ke KPU Surakarta, Jawa Tengah. Sebelumnya, putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka juga mendaftar ke KPU dengan mengendarai sepeda ontel. Dengan menunggangi kuda, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, Bagio Wahyono dan FX Suparjo, mendaftar ke KPU Surakarta, Jawa Tengah. Pasangan Bajo memimpin barisan terdepan rombongan, sementara barisan kedua terdapat 9 andong yang ditumpangi istri Bajo dan para pendukung. Sekitar 1.000 pendukung berjalan kaki dengan membawa spanduk, bendera, dan poster. FX Suparjo optimis telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan KPU. Jadi kita nanti menyerahkan, lalu disertai dengan pendukung ini yang akan ikut serta mengantar kita ke sampai dengan KPU. Konvoi pendaftaran pasangan Bajo ini dimulai dari posko induk pemenangan ke kantor KPU yang berjarak sekitar 4 km. Selama perjalanan, para pendukung menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dengan mengendarai sepeda ontel, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mendaftar sebagai peserta pilkada ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat lalu. Bersama pasangannya Teguh Prakosa, mereka menyusuri sejumlah jalan selama setengah jam. Keduanya juga menyempatkan untuk menyapa warga. Setibanya di KPU, Gibran menyerahkan berkas pendaftaran. Gibran dan Teguh yang didukung mayoritas kekuatan partai politik di Surakarta berjanji akan menciptakan pilkada damai. Sebelum mendaftar ke KPU, Gibran dan Teguh bertemu Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo. Program-program yang sudah berjalan sekarang harus bisa diteruskan dan bisa menjadi lebih baik. Saya izin melaporkan juga Pak Purnomo, saya itu setiap kali belusuan ke tempat yang paling kumuh sekalipun, tidak pernah ada itu anak yang tidak sekolah, tidak ada warga yang sakit tidak bisa berobat. Itu adalah bukti keberhasilannya Pak Rudi dan Pak Purnomo, yaitu harus dilanjutkan. Usai mendaftar, Gibran menyampaikan janji politik untuk menciptakan pilkada Solo yang damai sekaligus menaati protokol kesehatan selama berlangsungnya pilkada. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara di Pilkada Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Ustadz Abdul Somad bersama Fadlizon mengantar pasangan Erman Safar dan Marfedi mendaftarkan ke KPU. Sebelumnya pasangan Irwandi dan David Holik sudah lebih dulu mendaftar kemarin. Pasangan Erman Safar dan Marfendi yang maju di Pilkada Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Pasangan yang diusung Koalisi Bukit Tinggi Hebat ini diantar sejumlah tokoh seperti kader Gerindra Fadlizon dan Andre Rosiade, Ustadz Abdul Somad hingga Tengku Zulkarnain. Sebelum ke KPU, kandidat yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan Golkar ini disambut ratusan simpatisan di kawasan Taman Jam Gadang. Rombongan bertolak dari lapangan kantin pada Minggu pagi yang berjarak 5 km dari kantor KPU. Tetap ikut protokol kesehatan, tunjukkan bahwa kita orang yang beradab, orang yang beradat, orang yang beragama, dan yang paling penting kita adalah masyarakat yang paling Pancasilais. Pasangan Erman dan Marfendi diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan Partai Golkar. Seluruh tim relawan Koalisi Bukit Tinggi Hebat, fraksi Gerindra, PKS, Golkar, simpatisan Erman Safar dan Marfendi, sahabat UAS, sahabat Ustadz Del, sahabat Isma, sahabat Ustadz Tengku Zulkarnain, kami mengucapkan jazakumullah khair. Setahu kami ini adalah tim yang akan berjuang nanti untuk memenangkan kami berdua. Sementara pasangan Irwandi dan David Holik menggelar deklarasi lebih dulu di depan para pendukungnya sebelum mendaftar ke KPU Bukit Tinggi kemarin.
Saat mendaftar, pasangan Irwandi David berjalan kaki diiringi ratusan pendukungnya. Pasangan ini diusung 3 partai yaitu PAN, PKB, dan Nasdem. Irwandi merupakan wakil wali kota Bukit Tinggi saat ini, sementara David Holik berlatar belakang aktor dan presenter. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 bakal pasangan calon untuk Pilkada Tangerang Selatan telah mendaftar ke KPUD. Perang bintang terjadi di Pilkada Tangsel, diikuti sosok dari dinasti politik Banten hingga dinasti tokoh-tokoh nasional. Diiringi para pendukungnya, pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan mendaftar sebagai peserta Pilkada ke KPU Tangerang Selatan kemarin. Benyamin dan Pilar Saga didampingi oleh Airin Rahmidiani selaku Ketua DPD Partai Golkar Tangsel yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Tangsel. Benyamin adalah petahana yang menjadi wakil wali kota saat ini, sementara Pilar Saga berasal dari dinasti politik Banten karena merupakan putra Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah, yang juga keponakan Ratu Atut Kosiah, mantan Gubernur Banten, dan juga Airin Rahmi. Pasangan Benyamin Pilar Saga hanya diusung Partai Golkar yang memiliki 20% anggota legislatif di DPRD Tangsel dengan 10 kursi. Namun pasangan ini juga didukung partai non-parlemen seperti Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Gelora. Partai Rumah Kita Bersama, Partai Koalisi Rumah Kita Bersama. Kemudian juga kami sengaja memang mendaftarkan yang terakhir karena urut-urutan, ya. Demikian, saya kira dengan yang lain, ya, alhamdulillah mereka juga partai pasangan yang lain sudah mendaftarkan diri. Saya kira kita sudah jelas formasi yang akan mengikuti kontestasi ini. Sebelumnya Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza juga mendaftar Sabtu kemarin ke KPUD. Aziza berpasangan dengan Ruhama Ben, insinyur pesawat yang memilih terjun ke panggung politik. Kedatangan pasangan Siti Nur Aziza dan Ruhama Ben di kantor KPU Tangerang Selatan dikawal partai pengusung yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Selain 3 partai parlemen, pasangan Azizah Ruhama Ben juga didukung 1 partai non-parlemen yakni PKPI. Usai mendaftar, Aziza diberi kejutan pemotongan nasi tumpeng karena bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-48 tahun. Dalam kesempatan ini, Azizah mengatakan siap bertarung untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah di Tangerang Selatan. Ini koalisi kerakyatan, koalisi keumatan dan juga kebangsaan. Jadi hari ini kami semua siap, ya, saya dengan Pak Ruhama Ben, begitu juga seluruh tim pemenangan siap berlaga di kontestasi Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Sementara pasangan Muhammad Rahayu Saraswati menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri di Pilkada Tangerang Selatan 2020. Kedatangan keduanya menggunakan oplet yang dikawal 7 partai pengusung serta pendukung mereka. Keduanya langsung menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan kepada komisioner KPUD. Pasangan ini didukung 9 partai politik. Muhammad merupakan aparatur sipil negara yang menjabat sebagai sekretaris daerah Tangsel. Sementara Rahayu Saraswati berasal dari dinasti Prabowo Subianto karena merupakan keponakan Menteri Pertahanan. Rahayu Saraswati adalah kader Gerindra yang pernah menjadi anggota Komisi 8 DPR RI periode 2014-2019. Ya, tentunya kami persiapkan untuk bagaimana memenangkan pertarungan ini. Itu yang pertama. Kalau visi misi tentunya sudah kami siapkan semuanya bagaimana kami menang dulu sekarang ini. Ya, menang dulu dan kami sampaikan visi misi kami bagaimana ke depan mensejahterakan masyarakat. Ya, artinya sejahtera itu panjang kalau kita urai, semua ada. Ekonomi, sosial, budaya, ya kan, olahraga semuanya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu langsung untuk semua sudah ada semua itu. Intinya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendaftarkan diri ke KPU Kota Pasuruan sebagai bakal calon wali kota. Gus Ipul yang berpasangan dengan Adi Wibowo didukung PKB, Partai Golkar, P3, PAN, dan PKS.
Gus Ipul dan Adi Wibowo mendaftarkan diri ke KPUD Kota Pasuruan dengan menaiki becak pada Minggu siang. Mereka akan berlaga pada Pilkada Serentak Kota Pasuruan Desember 2020 mendatang. Koalisi pengusung Gus Ipul dan Adi Wibowo mengumpulkan total 21 dari 30 kursi parlemen di Kota Pasuruan. Sebelum mendaftar ke kantor KPU, Gus Ipul dan Adi Wibowo ziarah ke makam Kiai Hamid, salah satu ulama karismatik, dan dilanjutkan memberikan santunan pada yatim piatu. Duet Gus Ipul dan Adi Wibowo akan melawan petahana Raharto Teno Prasetyo dan Muhammad Hashim Asyari yang diusung PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, dan Gerindra. Ya mudah-mudahan, saya belum tahu, kita akan berjuang, dua ini berjuang, dan berjuang itu tentu ada tantangan gitu. Tapi yang jelas kami mimpinya itu Kota Pasuruan ini setara, kalau bisa lebih maju dari Surabaya. Pemirsa, di hari terakhir pendaftaran Pilkada Serentak 2020, sejumlah bakal calon yang akan bertarung di Pilkada 2020 mendaftar ke KPU. Mereka datang diantar oleh partai pendukung masing-masing calon. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka, Simon Nahak dan Kim Taulin mendaftarkan diri di Pilkada Serentak pada Minggu siang dengan menunggang kuda. Mereka diantar oleh massa pendukung dengan diiringi tarian budaya setempat, yaitu tarian Nebe. Pasangan ini juga diantar oleh partai pendukung, yaitu Partai Perindo, PSI, dan PKB. Kedatangan keduanya langsung diterima oleh Ketua KPUD Malaka. Pasangan Saamon Dahlan dan Clifford Hendrik Nadarmana mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Mereka datang di antar massa pendukung. Pasangan yang dikenal dengan nama Sadar ini dikawal 10 partai politik, salah satunya Partai Perindo. Sebelum mendaftarkan diri, pasangan ini melakukan deklarasi di Jalan Salasan Nabudat, Papua Barat. Saya ingin dalam proses kaderisasi politik di kabupaten ini, baik pilkada maupun legislatif, ini 10 tahun saya sudah benahi sistem. Membangun nuansa itu, demokrasi ditegakkan. Politik silakan, itu dinamika. Tapi kalau bisa semua harus merawat diri baik untuk menjadi negarawan. Pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 dijaga aparat. Massa pendukung hanya bisa mengantar sampai halaman gedung KPUD. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah anak pejabat dan artis ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Mereka akan bersaing untuk merebut suara dan merebut kursi kepala daerah. Kontestasi Pilkada Serentak 2020 diikuti oleh sejumlah anak pejabat dan artis, mulai dari putra Presiden Joko Widodo hingga artis sinetron. Anak pejabat yang maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 diantaranya adalah Gibran Rakabuming Raka yang sudah mendaftar menjadi bakal calon wali kota Surakarta berpasangan dengan Teguh Prakosa. Sedangkan menantu Jokowi Bobi Nasution bersama pasangannya Aulia Rahman juga telah mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati juga mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan. Rahayu Saraswati yang mendampingi Muhammad diusung 7 partai politik, termasuk Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan Gerindra. Selain Rahayu Saraswati, nama Siti Nur Aziza dan Ruhama Ben menjadi salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung dalam Pilkada Tangsel 2020. Siti Nur Aziza adalah anak dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain diramaikan oleh anak pejabat, Pilkada Serentak 2020 juga diikuti oleh kalangan artis. Politisi muda Dadang Supriyatna dan artis ibu kota Sahrul Gunawan telah resmi mendaftar di KPU Kabupaten Bandung sebagai kontestan pada Pilkada Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Indramayu, pasangan Nina Agustina Dai Bahtiar dan artis Lucky Hakim mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Indramayu. Artis Aldi Fairuz juga resmi diusung 4 partai politik untuk maju dalam Pilkada Karawang, Jawa Barat. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Yesi Karyalianti. Sementara pasangan Ali Mujahidin bersama aktor Lian Firman resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon, Banten melalui jalur perseorangan atau independen. Tim Liputan iNews melaporkan.